Shalom Hope Church. Kembali lagi dalam ibadah online Hope Church. Welcome home. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, mari kita saksikan beberapa informasi berikut ini. Bagi brothers and sister yang mau memberikan e-giving, bisa melalui scan QR Code atau nomor rekening yang tertera pada layar. Sesaat lagi kita akan memulai ibadah, tapi sebelumnya mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini Tuhan, karena kami bisa kembali lagi untuk bersama-sama ibadah online Tuhan. Biarlah kiranya rahmat dan kasih-Mu menyertai setiap kami yang mengikuti ibadah online hari ini Tuhan. Engkau yang pimpin dari awal hingga akhirnya Bapa, biar kami sama-sama bisa memuji dan memuliakan nama-Mu dimanapun kami berada. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mau merenungkan kebaikan Tuhan, kasih-Nya yang begitu besar bagi setiap kita, penyertaan yang sempurna bagi kita. Kalau kita boleh ada sampai dengan hari ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Tidak ada apapun yang bisa kita lakukan untuk membalas kebaikan-Nya. Namun kita boleh menyembah Tuhan. Kita mau katakan Kau Allah yang setia Tuhan. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku Tuhan. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, sungguh kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan. Sungguh besar kasih setia-Mu bagi kami Tuhan. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang agung. Oh, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari dengan segenap hati kita katakan, Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia, Kau Bapa yang mulia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, Kaulah harapanku.
kebaikan-Mu, segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Biar dengan segenap hati kami Tuhan, kami mau menyembah-Mu. Ku bersyukur pada, dengan apa kan ku balas, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Jesus, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur dengan apa kan ku balas Tuhan, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Dengan segenap hati kami menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya, selamanya. Selama-lamanya Tuhan, selama-lamanya ku menyembah-Mu Tuhan. Ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu Tuhan. Jesus, selamanya Tuhan, selamanya. Yes Lord, kami mau menyembah-Mu lebih lagi Tuhan, kami mau memuji nama-Mu lebih lagi. Jesus, Jesus, haleluya. Dengan apa kan kami balas kebaikan-Mu Tuhan, selain memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan, kami mau berikan Tuhan. Jesus, Jesus, haleluya. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur pada. Mari dengan lebih sungguh katakan, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hati kami menyembah-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan
Inilah hidup kami mau berikan hanya bagi-Mu Tuhan. Hanya untuk menyenangkan-Mu Tuhan. Karena kami mengasihi Engkau Tuhan. Oh Jesus. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau urapi hamba-Mu Tuhan, Pastor Nathan Tuhan. Kau berikan kekuatan, berikan hikmat-Mu Tuhan. Biar apapun yang keluar dari bibir lidahnya Tuhan, semua hanya berasal daripada Engkau Tuhan. Berkata-katalah kepada kami Tuhan. Kami siap dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena kami rindu Tuhan untuk lebih lagi mengenal Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara, senang sekali bisa kembali menyapa saudara dalam ibadah online ini 2 April 2021, hari yang spesial di mana kita memperingati kesengsaraan bahkan kematian Tuhan kita Yesus Kristus di atas kayu salib. Karena begitu besar kasih-Nya kepada kita sehingga Ia mau mati buat kita semua supaya kita yang percaya ini, kita yang mestinya dihukum karena dosa-dosa kita jadi boleh diselamatkan oleh Tuhan sendiri. Karena kasih-Nya kita bisa diselamatkan, karena kasih-Nya kita ditebus, karena kasih-Nya kita disembuhkan, disehatkan. Hari ini saya ingin sharing kepada saudara-saudara semua dari Filipi 2 ayat 5 sampai yang ke-11. Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Ada sebuah fakta yang menarik yang boleh kita pelajari bersama-sama. Bahwa seringkali kita dengar bahwa kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia ini bukan hanya untuk menebus kita, bukan hanya untuk mati dan kemudian bangkit, menebus segala dosa, kesalahan kita dan memberikan kepada kita kemenangan, tetapi juga kedatangan Tuhan Yesus di atas dunia ini untuk menjadi teladan buat kita semua. Oleh karena itu, biarlah kita juga mempelajari ayat-ayat ini bukan hanya sebagai penguatan buat kita dikuatkan, dimotivasi, kita dihibur, kita diteguhkan. Bukan itu saja, tapi marilah kita juga melihat dari sisi yang lain bahwa Tuhan juga mau kita semua meneladani apa yang Tuhan sudah lakukan. Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ayat yang ke-6, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, saya ulangi tadi sudah sempat saya sampaikan, kedatangan Tuhan Yesus di atas bumi ini, pelayanannya, bahkan kematian dan sampai kebangkitannya yang nanti akan kita rayakan, kita peringati hari Minggu besok, bukan hanya membuat kita yang mestinya masuk neraka jadi masuk sorga, bukannya yang membuat kita berdosa dan kita disucikan, dibersihkan. Bukan itu saja, walaupun itu memang adalah pesan keselamatan yang kita dengan sukacita, dengan ucapan syukur menerima. Tetapi juga ada sebuah pelajaran yang penting yang mesti kita tahu, yang mesti kita pahami, yang mesti kita ngerti, bahwa kehidupan Yesus di atas muka bumi ini kurang lebih 2000 tahun lalu, walaupun dalam waktu yang tidak terlalu lama, relatif tidak terlalu lama, hanya sekitar 33,5 tahun, Tuhan Yesus juga mau memberi teladan buat kita. Nah, yang saya mau sampaikan hari ini adalah, kita melihat dari ayat-ayat yang sudah kita baca, ayat 9 dikatakan,
Allah sangat meninggikan Yesus dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan ada yang di atas bumi dan ada yang di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ayat 9, 10, dan 11 bicara tentang bagaimana akhirnya Allah Bapa di sorga memuliakan Yesus Kristus. Ada kemuliaan, ada glorification yang diberikan kepada Yesus Kristus. Nah, dalam tahap ini ayat 9, 10, dan 11 saya beri judul crown, dimahkotai. Jadi Tuhan Yesus dimahkotai kemuliaan oleh Bapa di surga. Nah, kenapa bisa dimahkotai? Kenapa bisa dimuliakan? Kenapa bisa di glorification tadi? Nah, kita belajar bahwa sebelum adanya crown, sebelum adanya kemuliaan, sebelum adanya glory, ternyata ada beberapa hal yang dilakukan Tuhan Yesus. Sekali lagi saya mau garis bawahi, tema khotbah atau tujuan message hari ini bukan hanya kita dikuatkan, bukan hanya kita diteguhkan, bukan hanya kita dihibur, tapi mari kita sama-sama belajar untuk meneladani apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Jadi ayat 9, 10, 11 bicara tentang kemuliaan, bicara tentang mahkota, bicara tentang crown. Tetapi kita mesti tahu juga kenapa Tuhan Yesus bisa memperoleh kemuliaan itu. Ternyata saya memberikan sebuah judul, sebuah subjudul, bicara tentang cross before crown. Jadi sebelum Tuhan Yesus mengalami pemuliaan dari Bapa di sorga, ada beberapa hal yang Ia lakukan. Mulai ayat yang ke-6 di situ dikatakan, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat 6 bicara tentang walaupun Yesus adalah Allah, tapi dia tidak menganggap bahwa kealahannya itu patut dipertahankan. Nah, nanti kita akan bicara lebih detail lagi. Ayat 7 bicara tentang melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Saya mau ajak saudara memiliki sebuah bayangan, sebuah imajinasi. Ada misalnya seseorang yang sangat hebat, sangat terpandang, bahkan mungkin sangat kaya, punya popularitas, punya ketenaran, punya posisi yang bagus, bahkan menjadi salah satu orang yang penting di muka bumi ini. Tetapi orang itu tidak menganggap statusnya sebagai sesuatu yang perlu dipertahankan. Nah, kalau saya ajak saudara untuk memikirkan manusia mungkin lebih gampang. Mungkin ada orang yang hebat, mungkin anak presiden, mungkin bahkan presiden itu sendiri. Tetapi tidak terlalu memusingkan hal-hal yang protokoler. Jadi dengan sederhana mau merangkul rakyatnya, mau bergaul dengan rakyatnya, mau makan, minum bersama dengan rakyatnya. Bahasa yang sederhana adalah membumi, down to earth. Nah, jadi ada seorang presiden, seorang kepala negara, kepala pemerintahan yang sebetulnya punya fasilitas yang luar biasa, yang punya hak untuk dihormati, punya hak untuk dipuja-puja, tetapi meninggalkan semua fasilitas itu demi dekat dengan rakyatnya. Ya, saya nggak usah sebut nama, tapi waktu saya bicara begini, mungkin sebagian dari saudara sudah mulai membayangkan siapa orang itu. Nah, yang kita baca cerita di sini bukan presiden, bukan kepala negara, bukan kepala pemerintahan, tapi Tuhan sendiri. Tadi dikatakan walaupun dalam rupa Allah. Jadi Yesus Kristus yang adalah Allah sendiri, pribadi kedua dalam Allah Tritunggal, mau turun ke muka bumi, mau mengosongkan dirinya, tidak menganggap fasilitas Allahnya itu, kealahannya itu sesuatu yang perlu dipertahankan, tetapi sebaliknya mau atau rela mengosongkan diri, mau menanggalkan itu semua. Bahkan kalau beberapa minggu lalu saya pernah menyampaikan pengajaran tentang murid, salah satu ciri khas murid adalah mau memikul salib dan menyangkal diri. Nah, ini ada hubungannya. Menyangkal diri adalah orang-orang yang sudah tidak perlu mempertahankan statusnya,
tidak perlu mempertahankan, ini loh aku orang hebat, ini loh aku perlu dihormati, ini loh aku perlu dilayani. Enggak. Itu semua ditanggalkan dan kita meneladani Yesus yang sudah melakukan itu, mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi Allah yang hebat, Tuhan yang serba hebat, maha besar, maha kuasa, yang bersemayam di sorga, di sebuah tempat yang nyaman, indah, mulia, mau meninggalkan itu semua. Dan waktu meninggalkan itu semua demi bisa bergaul dengan manusia. Di sini dikatakan menjadi sama dengan manusia. Wah, hebat banget ya. Nah, ayat yang ke-8, dalam keadaan sebagai manusia, ia merendahkan dirinya, humble himself. Nah, ini juga beberapa minggu lalu atau beberapa bulan lalu sudah sempat saya sharingkan juga kepada Hope Church, bahwa salah satu cara, salah satu syarat hidup kita dipakai Tuhan dengan luar biasa adalah waktu kita mau humble ourselves. Contoh-contohnya waktu itu sudah saya sampaikan dengan banyak. Dan saya bergaul dengan banyak hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Bahkan saya membaca buku, mendengar kesaksian hamba-hamba Tuhan yang luar biasa di muka bumi ini. Ternyata mereka semuanya mengalami pengalaman humble their self. Jadi ada sebuah pengalaman yang harus mereka lakukan, bagaimana mereka merendahkan diri mereka merendahkan hidup mereka. Ternyata mereka dan kita semua mestinya melakukan itu semua karena kita meneladani Kristus. Nah, jadi ini adalah sebuah urutan. Kalau tadi sudah saya sampaikan, Tuhan meninggalkan fasilitas kealahannya, keberadaan kealahannya. Meninggalkan semuanya itu demi bisa bergaul dengan manusia. Terus waktu sudah jadi manusia, dia meninggalkan kealahannya tadi, dia mau merendahkan diri. Tidak ngungkit-ngungkit, nggak ngomong-ngomong, kamu nggak tahu ya siapa saya. Kan suka manusia ngomong gitu, lu nggak tahu siapa gua, gitu kan. Tetapi Tuhan Yesus tidak melakukan itu semua, dia tidak mengungkit-ngungkit status aslinya, tidak mengungkit identitas aslinya. Tetapi di situ dia merendahkan diri. Hidupnya sangat sederhana. Sejak dia lahir di kandang di kota Bethlehem, kehidupannya sangat sederhana. Pergi dari satu tempat ke tempat lain dengan cara yang sederhana. Hidupnya sederhana, bahkan jauh dari segala popularitas, jauh dari segala fasilitas. Sebagai bentuk dia merendahkan diri. Bahkan kita tahu bagaimana perjalanan hidupnya, dimusuhin orang, bahkan dihina, sampai akhir hidupnya dipukul, diludahi, ditelanjangi, dan sebagainya. Dia rela melakukan itu semua. Nah, saya sungguh-sungguh berharap firman Tuhan atau sharing pada hari ini boleh membawa kita berimajinasi, boleh membawa kita menggambarkan manusia Yesus. Walaupun memang dia Tuhan, dia Allah, tapi dia juga manusia yang dengan mau atau willing to sacrifice, mau berkorban, meninggalkan itu semua, dan setelah meninggalkan itu semua dia mau merendahkan diri luar biasa. Nah, setelah itu dikatakan taat sampai mati. Jadi ada sebuah ketaatan, ada sebuah obedience, dia mau taat, dia membuktikan dia adalah pribadi yang taat akan panggilan yang Tuhan sudah tetapkan. Dan kalimat atau kata-kata berikutnya adalah sampai mati, bicara tentang kesetiaan. Nah, di sini saya mau merangkum bahwa beberapa ayat ini yang kita baca dari kitab Filipi 2, mulai ayat yang 6, 7, 8, bicara tentang bagaimana pribadi Yesus yang adalah manusia juga, selain dia juga adalah Allah, dia mau mengosongkan dirinya, dia mau memikul salib, dia mau menyangkal diri, dan dia merendahkan diri serendah-rendahnya, dia taat, dia setia sampai akhir,
bahkan mati dengan cara disalib. Kalau saudara-saudara membayangkan beberapa buku-buku komentari yang saya baca, mati di kayu salib itu bicara tentang penghinaan yang dilakukan oleh kerajaan Romawi kepada para penjahat. Artinya orang yang mati di salib adalah orang-orang yang ditolak di bumi, kan tidak nempel di bumi, dan orang-orang yang ditolak oleh sorga. Jadi ada di antara sorga dan bumi. Nah, itu adalah sebuah kematian yang sangat memalukan. Kalau orang mati di atas bumi itu masih bagus lah. Tetapi kenapa orang Roma menyampaikan orang jahat, orang kriminal, penjahat harus disalib untuk mempermalukan mereka, dan Yesus mau menanggung itu semua. Nah, ayat 6, 7, 8 saya rangkum dalam sebuah kata bicara tentang cross, bicara tentang penyalipan. Penyalipan atau cross nggak bicara tentang literally disalib aja, tetapi cross yang tadi saya sampaikan adalah orang-orang yang mau menyangkal diri, orang-orang yang mau merendahkan diri, orang-orang yang mau taat dan setia. Dan kita meneladani Yesus yang waktu sudah melakukan itu dan dia lulus melakukan itu semua, akhirnya dia dipermuliakan oleh Bapa yang di sorga. Saya sungguh-sungguh berharap, berdoa Bapak Ibu Saudara semua yang mengikuti ibadah online ini boleh nangkep. Artinya apa gitu ya. Jadi waktu Yesus melakukan itu semua, Yesus berharap bukan hanya menebus dosa kita, menebus kita semua, tetapi Yesus juga berharap ini loh, ada sebuah pelajaran berharga. Kalau kamu mau menerima kemuliaan dari Bapa di sorga, kalau kamu mau menerima crown itu, kamu juga harus mau atau rela untuk menanggung salib ini. Bicara menanggung salib, bicara tentang menyangkal diri, bicara tentang merendahkan diri serendah-rendahnya, bicara tentang taat sampai akhir, bicara tentang kesetiaan. Bahkan mengalami dipermalukan, mengalami hidup yang tidak enak, mengalami berbagai macam masalah, tetap taat dan setia sampai akhir. Dan kita melihat janji Tuhan digenapi dalam hidup Yesus. Orang yang mau humble himself atau herself, orang yang mau taat setia sampai akhir, itu akan menerima mahkota dari Bapa di sorga. Jadi judul besarnya tadi, Cross Before Crown. Dan untuk hari ini, di hari Jumat Agung ini, kita mau secara khusus bicara tentang cross the flesh. Marilah kita menjadi orang-orang yang rela untuk menyalipkan kedagingan kita ini. Karena faktanya ya, dari pembacaan ayat yang sederhana tadi, yang sudah dialami oleh Yesus Kristus, yang sudah dilakukan oleh Yesus Kristus, waktu dia rela untuk menanggung salib itu, dia akan menerima mahkota kemuliaan dari Bapa di sorga. Nah, ternyata hal ini very applicable dalam kehidupan kita masing-masing. Kalau kita mau mengalami atau menikmati kemuliaan, kita mau menikmati hal-hal yang berharga, kita mau menikmati kesuksesan, sebelum itu semua terjadi dalam hidup kita, kita harus mau menjadi orang-orang yang tadi judul khotbah hari ini. Orang-orang yang mau menyalipkan kedagingan ini. Saya mau pakai kata-kata yang sederhana. Sebelum orang lulus menjadi sarjana S1, orang itu harus mau menyalipkan kedagingannya, harus mau menyalipkan hobi-hobinya, mungkin hobinya main game, mungkin hobinya nonton, mungkin hobinya tidur, itu disalipkan dengan cara belajar, bikin paper, bahkan gak jarang sampai bergadang-bergadang, apalagi yang sudah S2, apalagi yang S3. Jadi belajarnya mesti lebih giat. Jadi semua hobi yang dia sukai, dia harus mau salipkan itu, dia tanggalkan itu. Tujuannya apa? Supaya nanti waktu lulus di wisuda, bangga banget, akhirnya aku dapat S1.
aku akhirnya dapat S2, aku akhirnya dapat S3 atau doktor atau PhD. Itu sebuah gambaran. Seorang atlet juga untuk bisa memenangi sebuah kejuaraan, dia harus berlatih dengan giat. Mungkin latihannya nggak cukup 1 hari 2 jam. Mungkin kayak orang kerja, latihannya harus 1 hari 8 jam. Setiap hari tanpa henti. Supaya akhirnya dia bisa memenangi sebuah kejuaraan. Nah ini kan bicara tentang cross the flesh. Kita harus mau menyalipkan kedagingan kita sebelum mengalami kesuksesan. Sebelum mengalami kemuliaan. Dan ini walaupun tadi dicontohkan oleh Yesus Kristus, tidak bicara tentang hal-hal yang divine aja, nggak bicara tentang hal-hal yang rohani atau ilahi. Tetapi saya juga mau kita melihat apapun yang menjadi cita-cita kita semua. Kesuksesan, keberhasilan, apapun itu semua. Itu semua harus dimulai dengan cross the flesh. Bagaimana kita harus mau menyalipkan kedagingan kita, menyalipkan kemalasan kita, menyalipkan ego kita, menyalipkan macam-macam. Dan waktu kita berani menyalipkan itu semua, keberhasilan itu tinggal menunggu saat yang tepat aja. Saya jadi teringat sebuah cerita nyata, ada seorang pemain bulu tangkis mungkin tahun 60-an, tahun 70-an, saya nggak terlalu ingat. Waktu itu diwawancara oleh harian Kompas. Di zaman itu pemain bulu tangkis, tanda kutip, belum ada yang full timer istilahnya. Jadi mereka juga bekerja, mereka berbisnis, bahkan juga masih ada yang sekolah. Nah waktu mau kejuaraan, mereka baru latihan dengan giat. Dan itu bisa juara, bahkan berkali-kali juara. Nah tetapi dalam wawancara dengan harian Kompas itu, saya membaca bahwa di zaman ini itu semua tidak bisa dilakukan. Kenapa? Karena untuk menjadi juara dalam sebuah kejuaraan internasional, itu nggak cukup orang jadi part-time. Orang harus full-time, memusatkan seluruh perhatiannya, memusatkan seluruh hidupnya untuk latihan. Dan seorang pebulu tangkis terkenal yang belum lama ini gantung raket, namanya Lindan. Dia mengatakan latihan berjam-jam setiap hari, tidak ada libur. Tetapi yang dia katakan walaupun latihannya sudah seberat itu dari kecil, nggak pasti juga juara. Kenapa? Karena persaingan begitu luar biasa. Nah saya harap kita semua mulai menangkap bahwa untuk mencapai crown, untuk mencapai keberhasilan, kesuksesan, kita belum ngomong sesuatu yang rohani dulu. Kita ngomong sesuatu yang applicable, achievable di dalam dunia ini dulu. Untuk mencapai keberhasilan di dunia ini aja, kita harus menjadi orang-orang yang mau menyalipkan diri kita. Cross our flesh. Nah saya mau ajak kita melihat sebuah perikop, Lukas 22, ayat 24 sampai 30, di situ dikatakan Yesus berkata kepada mereka, raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung, tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar yang duduk makan atau yang melayani? Ya pastinya orang yang lebih besar, definisi dunia adalah orang yang dilayani. Tetapi Tuhan mengatakan, Tuhan mengajar kepada murid-murid, kalau kamu mau menjadi besar, kalau kamu mau menjadi terhormat, kalau kamu mau menjadi sukses, kamu harus menjadi orang yang rela melayani, menjadi orang yang mau down to earth, mau merendahkan diri, karena dengan cara itu, dengan cara cross the flesh, kita akan bisa berjalan dari bawah sampai menuju kepada kesuksesan. Jadi bicara tentang cross the flesh, bicara tentang cross before crown, ini enggak cuma bicara soal yang rohani doang. Nah kalau kita menjadi orang-orang muda, saudara masih muda kan, punya cita-cita yang panjang, punya masa depan yang panjang. Kalau nantinya saudara mau berhasil dalam hidup ini, saudara-saudara mau menjadi orang yang hebat, saudara mau menjadi orang yang mungkin saudara punya cita-cita jadi terkenal, mungkin saudara punya cita-cita jadi kaya, apapun itu cita-cita saudara, ingat
kita harus willing to cross our flesh. Kita harus mau menyalipkan hidup kita dulu. Udah nggak boleh males lagi, hobi-hobi yang nggak produktif udah nggak usah dilakukan banyak-banyak. Nah itu kan bicara cross the flesh. Nah tadi walaupun saya bicara secara jasmani, apalagi bicara soal yang rohani. Kalau yang jasmani aja kita harus mau cross the flesh, apalagi kalau kita mau menikmati kemuliaan yang dari Tuhan. Apalagi kalau kita mau menikmati yang besar dari Tuhan. Kita mau menikmati dimuliakan oleh Tuhan. Kita mau hidup bersama dengan Tuhan. Kita mau ada di sebelah kanan Allah Bapa. Apalagi begitu. Kita harus betul-betul mau menyangkal diri, memikul salib, merendahkan diri, taat, setia sampai akhir. Nah bicara setia sampai akhir, ayo saya ajak kita semua meneladani Yesus yang setia sampai akhir. Walaupun keadaannya nggak enak, keadaannya susah, keadaannya sulit. Hari-hari mungkin sebagian dari saudara mengalami hal-hal yang tidak enak. Tetapi firman Tuhan memberikan kepada kita tips. Kalau kita mau menderita bersama dengan Tuhan, kita mau menderita bersama dengan Tuhan, kita juga akan mengalami kuasa kebangkitannya. Jadi tema firman hari ini, mari kita menjadi orang-orang yang mau cross our flesh, menyalipkan kedagingan kita. Mungkin memang gak enak, untuk taat mungkin gak enak, untuk setia mungkin gak enak juga. Merendahkan diri apalagi. Tetapi waktu kita willing untuk melakukan itu semua, ada mahkota yang sudah Tuhan sediakan buat kita semua. Roma 6 ayat 4 dan 5, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Lihat, ada kemuliaan, ada crown. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Nah jadi kalau kita mau mengalami kuasa kebangkitannya, kalau kita mau unity dengan kuasa kebangkitannya yang akan kita peringati 2 hari besok, hari Minggu, kita juga harus mau berfellowship dengan kematiannya. Lebih jelas di Filipi 3 ayat 10 dan 11, yang kehendaki Allah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Nih, menjadi serupa dengan kematiannya, bersekutu, berfellowship dengan penderitaannya, ikut menderita, cross the flesh, supaya akhirnya ayat 11, aku beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Jadi saudara, marilah hari ini firman Tuhan yang sebetulnya sederhana banget, saya mau mengajak kita semua, ayo kalau ada hal-hal yang gak enak, jangan buru-buru mengeluh, jangan buru-buru komplain. Kenapa? Karena kalau Tuhan izinkan ada hal-hal yang tidak enak dalam hidup kita, padahal kita udah hidup bener ya. Jadi kalau udah hidup bener, terus ada penderitaan, ada masalah, itu udah jalan yang bener. Tapi kalau kita salah terus menderita, ya itu konsekuensi. Tapi kita sudah jaga hidup, udah benar. Terus kok ngalamin hal-hal yang negatif? Saya mau katakan Tuhan izinkan itu terjadi supaya kita mengalami fellowship atau persekutuan dalam penderitaan, supaya nanti satu hari kelak itu bisa bicara nanti bersama dengan Tuhan di sorga, atau bisa juga hari-hari ke depan ini gak lama lagi, kita akan diangkat oleh Tuhan mengalami kemuliaan yang dari Tuhan. Oleh karena itu saya tutup dengan Yakobus 1 ayat 12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Jadi tema besarnya adalah cross our flesh, cross the flesh. Kenapa? Karena waktu kita sudah rela untuk menyalipkan kedagingan ini, Tuhan sedang mempersiapkan crown atau kemuliaan di balik segala penderitaan ini. Ingat, di balik awan yang gelap,
akan ada pelangi yang indah. Kurang lebih gitu. Jadi saudara, apapun yang saudara alami hari-hari ini, penderitaan, masalah, ujian, cobaan, mungkin saudara bilang, aku udah berusaha hidup bener kok tetap ngalamin gini. Hari ini saya mau katakan, puji Tuhan. Kenapa puji Tuhan? Berarti kita sedang mengalami yang namanya bersekutu dalam penderitaan dengan Tuhan. Karena nanti satu kali kelak, setiap perjuangan kita, setiap ketekunan kita, setiap ketaatan kita, setiap cross itu, setiap penghancuran kedagingan ini akan diberi upah, diberi reward oleh Tuhan yang adalah crown atau kemuliaan itu. Amin untuk firman Tuhan. Bapak yang bersyukur Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini, di hari Jumat Agung ini, di mana kami boleh memperingati kesengsaraan Tuhan yang boleh menyelamatkan kami semua. Tetapi hari ini kami belajar, waktu kami juga mau meneladani apa yang Kau lakukan. Kami mau merendahkan hati kami, merendahkan diri kami bahkan. Kami tidak mau ungkit-ungkit siapa kami, identitas kami. Tapi sebaliknya kami mau merendahkan diri, taat, setia sampai akhir. Kami mau menyalipkan kedagingan kami, cross the flesh. Kami akan menerima kemuliaan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau berkati setiap anak-anak-Mu, kuatkan dan teguhkan kami semua Tuhan. Baik yang mengikuti ibadah ini di rumah masing-masing atau dari manapun kami mengikuti ibadah online ini. Engkau berkati Tuhan, kuatkan, teguhkan kami. Di masa-masa yang tidak enak ini, kuatkan, teguhkan kami. Karena kami yakin satu hari kelak kami akan mengalami kemuliaan bersama dengan Tuhan. Ajar kami boleh taat dan setia, ajar kami boleh terus mengandalkan Tuhan, ajar kami terus boleh memandang hanya kepada Tuhan. Kami tidak mengandalkan hal yang lain, hanya Tuhan saja yang kami andalkan. Terima kasih Bapa, sekali lagi Tuhan, kuatkan, teguhkan kami semua. Setiap pribadi diberkati Tuhan, setiap keluarga diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa dan saudara yang dikasih Tuhan. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita. Kasih sayang anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang terus memimpin, menguatkan, meneguhkan kita ada selalu bersama dengan kita mulai saat sekarang ini bahkan sampai selama-lamanya. Dan kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin, amin. Tuhan Yesus berkati. Kau ku kagumi.